Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai lapping settings atau connection mode pada kolom. Kita akan membahas bagaimana cara mengganti sambungan lapping pada tulangan kolom menjadi sambungan menggunakan coupler. Dan juga kita akan membahas bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perhitungan dari TRB. Secara garis besar, untuk mengganti tipe sambungan yang digunakan, kita dapat mengaturnya pada Project Settings, kemudian Lapping Settings, dan di sini user dapat memilih rentang diameter tulangan, rentang mutu tulangan, serta elemen apa saja yang hendak diganti tipe sambungannya. Setelah user masuk ke Project Settings, kemudian Lapping Settings, user dapat melakukan double klik pada suatu elemen dan suatu rentang diameter untuk mengganti jenis sambungannya. Ada beberapa jenis sambungan yang disediakan oleh TRB, yaitu lapping, welding, coupler, dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa cara lokal yang dapat digunakan oleh user untuk mengganti tipe sambungan pada suatu elemen secara spesifik. Cara yang pertama adalah mengganti connection mode melalui rebar layout. Cara yang kedua adalah mengganti connection mode melalui private attribute dari suatu entity. Cara yang pertama untuk mengganti tipe sambungan melalui rebar layout adalah seperti ini. Pertama, user dapat menampilkan rebar layout dari suatu elemen. Pada contoh ini, elemen yang digunakan adalah elemen kolom. Setelah rebar layout ditampilkan, maka user dapat menampilkan display lab, kemudian melakukan double klik pada tulisan tipe sambungan, dalam hal ini adalah lapping, kemudian user dapat mengganti tipe sambungannya lalu menekan enter. Cara yang lainnya adalah melalui atribut editor, user dapat mengubah private attribute yang terdapat dalam other attribute, kemudian lab settings. Di sini, user dapat menentukan untuk entity yang dipilih, mutu tulangan berapa dan diameter tulangan berapa yang akan diganti tipe sambungannya. Penggantian sambungan akan menghasilkan beberapa jenis output yang berbeda. Yang pertama, output pada rebar layout akan berubah dalam hal jenis sambungan yang digunakan. Dapat dilihat pada rebar layout, terdapat perubahan secara visual, yaitu ketika menggunakan lapping, maka jenis sambungan yang digunakan adalah lap splice dengan panjang overlap tertentu. Namun, ketika diganti dengan coupler, maka tipe sambungannya sekarang berubah menjadi coupler, dan sekarang tidak ada lagi panjang overlap. Perubahan juga dapat dilihat pada edit rebar. Pada edit rebar di sebelah kiri, ini adalah kasus ketika menggunakan lap sebagai sambungan antar tulangan pada kolom. Dapat dilihat untuk menghitung volume tulangan longitudinal, di sini ditambahkan dengan panjang overlap dari lap splicing-nya, sehingga volume yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan coupler. Karena coupler tidak memiliki overlap, maka volume tulangan yang dihasilkan akan lebih sedikit. Dan juga, rebar shape pada tulangan longitudinal akan berubah. User dapat melihat pada kedua ujung tulangan longitudinal, sekarang terdapat 3 garis diagonal yang menandakan bahwa ini adalah sambungan coupler. Berikutnya kita lihat bagaimana demonstrasinya pada TRB. Pada model berikut, terdapat beberapa jenis kolom dengan beberapa tipe tulangan yang berbeda. Namun, semuanya masih menggunakan lap splice sebagai connection mode dari sambungan antar tulangan. Bisa kita lihat, misalkan untuk kolom K1 ini, kuantitinya ketika menggunakan lapping mode adalah 962 kilo. Kita juga bisa lihat pada edit rebar, bahwa tulangan longitudinalnya adalah sepanjang 499,6.
Jika kita buka rebar layout, maka kita bisa lihat bahwa tipe sambungan yang digunakan masih menggunakan lap splice. Di sini, kita akan mulai mengeksplor beberapa cara untuk mengganti tipe sambungan. Pertama, melalui rebar arrangement, user dapat menghidupkan display lap, kemudian mengganti tipe sambungan yang ada pada rebar layout. Misal, ini bisa di double klik, kemudian klik drop down, dan pilih tipe sambungan yang diinginkan. Misalkan kita pilih taper thread coupler, kemudian ditekan enter. Rebar layout akan otomatis terganti dari lapping menjadi taper thread coupler. Dengan metode ini, user dapat menentukan secara spesifik kolom mana, lantai mana yang akan dirubah tipe sambungannya dari lapping menjadi tipe lainnya. Jika kita lihat hasilnya, maka sekarang volume tulangan yang ada pada kolom tersebut sudah berkurang menjadi 873 kilo. Dan juga pada edit rebar bisa terlihat bahwa sambungan yang digunakan bukan lagi lapping, namun sudah berubah menjadi coupler. Dan juga secara panjang yang dihasilkan adalah lebih pendek, yaitu 4169. Hal ini disebabkan karena coupler tidak mempunyai panjang overlap. Cara lain untuk merubah connection mode adalah melalui atribut editor. Pada atribut editor, terdapat atribut other atribut yang di dalamnya terdapat atribut lap setting. Dikarenakan ini adalah private atribut, maka sebelum mengganti atribut value, kita harus memilih dulu beberapa entity yang akan kita ubah. Misalkan, pada level 3, kita hendak mengubah semua tipe sambungannya dari lapping menjadi coupler. Kita bisa lihat pada kolom-kolom di lantai 3, sambungan yang digunakan masih merupakan sambungan lapping. Sekarang akan kita coba untuk ubah semua jenis koneksi dari tulangan yang ada di lantai 3, terutama untuk entity kolom. Di sini, kita lakukan batch select terhadap semua kolom di lantai 3. Kemudian, kita rubah atribut value dari lap setting. Kita double klik di lap setting, klik tombol titik 3 yang di samping. Kemudian, kita coba ubah untuk BJTD40 dari lapping menjadi coupler. Setelah diubah, maka kita bisa coba untuk recalculate. Kemudian, coba kita lihat untuk rebar layout-nya. Di sini, level 3 sudah berubah menjadi taper thread coupler. Cara ini cocok digunakan jika connection mode yang ingin diubah hanya terletak pada beberapa entity. Jika user ingin mengubah connection mode untuk seluruh elemen di dalam project, maka bisa dilakukan dengan cara masuk ke project settings, kemudian klik lapping settings. Di sini user dapat mengatur elemen apa yang perlu dirubah connection mode-nya berdasarkan mutu tulangan serta diameter tulangan. Misalkan, akan kita coba ubah untuk connection mode pada elemen kolom BJTD40 untuk diameter 3 sampai 57. Jika sudah diganti, maka bisa di-close. Kemudian kita bisa lakukan kalkulasi ulang.
Setelah itu, coba kita lihat rebar layout dari suatu kolom. Di sini kita bisa lihat bahwa lapping yang dipakai semuanya sudah menggunakan taper thread coupler. Cara berikut cocok digunakan jika pada suatu project telah ditentukan untuk mutu tulangan tertentu dan diameter tertentu, tipe sambungan yang digunakan adalah sambungan yang berbeda, sehingga settingan dapat dilakukan secara sekaligus melalui project settings, kemudian lapping settings. Sekian untuk penjelasan bagaimana cara mengubah connection mode di dalam TRB.